Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ijmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita untuk kemudian sampai di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Sebagaimana pada tahun sebelumnya, kali ini Ijmi Talk hadir kembali untuk membersamai dan menemani para sahabat-sahabat Ijmi dimanapun berada. Sangat istimewa pada kesempatan kita hari ini, kita bersama dengan Rektor Institut Teknologi Sains Mandala, yaitu Profesor Dr. Suwiknyo Widakdo. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggak, Bro? Alhamdulillah, sehat, Gus. Alhamdulillah. Beliau adalah Rektor ITSM dan beliau adalah juga Dewan Pembina Ijmi Orda Jember. Selain itu, banyak pengalaman organisasi yang beliau alami dan nanti bisa kita sharingkan bersama-sama. Beliau juga merupakan pakar dari strategi pemasaran dan ekonomi, khususnya, Bro. Okay. Prof, untuk Ramadan tahun ini sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Lancar. Ya, alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Prof, berikan kami satu statement pembuka atau prolog. Ramadan tahun ini ada satu fenomena yang sangat anomali, yaitu ketika daya beli masyarakat turun pada umumnya, apalagi di bulan Ramadan, itu adalah momen di saat orang-orang menahan lapar dan dahaga. Harusnya kan konsumsi berkurang. Tapi beberapa data menunjukkan bahwa pembelian atau daya beli masyarakat yang dilakukan selama bulan Ramadan itu justru meningkat. Nah, ini menarik, Prof, untuk dikupas dari segi keilmuan panjenengan. Monggo, Prof. Oke, makasih, Gus. Ya, jadi itulah uniknya Indonesia. Ya, jadi fenomena itu saya kira tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Sesuai dengan data berbagai hasil penelitian bahwa orang Indonesia itu insya Allah nomor satu dari sisi kedermawanan. Nomor satu kedermawanan. Ya, di dunia ya. Jadi orang yang sangat dermawan itu Indonesia. Jadi siapapun dia itu suka berbagi gitu ya. Ada orang minta kemudian kita biasanya sulit untuk menolak. Ada apapun kita suka rela, baik secara fisik maupun kemudian berupa materi dan sebagainya. Itu ciri khas Indonesia. Nah, terkait dengan Ramadan, saya kira memang ini kesempatan mungkin sekaligus membuktikan ya, di samping di situ niatannya ibadah, membuktikan juga bahwa ibadah itu dilengkapi dengan ritual-ritual yang terkait dengan budaya khas Indonesia, yaitu berbagi, bergotong royong dan sebagainya. Jadi saya kira menariknya itu di sini. Jadi kalau tadi dikatakan mestinya puasa kita makannya cuma 2 kali, yang biasanya 3 kali, kemudian kok malah meningkat. Ya, jadi karena memang orang Indonesia itu mempersiapkan jauh hari sebelumnya, di samping doa-doa bahwa di bulan Rajab tadi kita minta dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Logistiknya disiapkan. Oh, nanti pada bulan Ramadan saya harus ini, saya harus kerja keras karena saya harus berbagi kepada saudara saya, kepada tangga saya, dan saya harus pulang. Saya menyiapkan yang misalkan kayak saya begitu ya. Saya harus pulang ke kampung halaman saya. Saya harus mempersiapkan ini, nanti saudara-saudara saya yang ada di sana itu saya kasih ini dan sebagainya. Jadi saya kira itulah kemudian ketika ada orang-orang yang punya pemikiran yang seperti saya, bayangan kalau kemudian jumlah penduduk Indonesia yang sekian 200 juta Muslim itu ketika kemudian diakumulasikannya, sehingga itulah yang kemudian akhirnya menjadi fenomena khas di Indonesia yang tidak terjadi di tempat lain. Itu mungkin yang bisa digunakan untuk menjustifikasi apa yang disampaikan oleh Gus Sudri tadi. Oh, kalau dalam bahasa filsafat modern itu namanya altruistik, Prof. Jadi orang Indonesia cenderung lumo atau kemudian wis mendahulukan orang. Oke, kita makannya cuma 2 kali dalam sehari, tapi nyediakan takjil, nyediakan bukoan, itu malah lebih banyak lagi. Kita lihat fenomena itu ya. Jadi di jalan-jalan, instansi-instansi
orang-orang mungkin di depan rumah orang yang merasa berdaya, punya kemampuan sumber daya dan kepingin beribadah lebih, kepingin menyempurnakan ibadahnya di bulan puasa, karena bagaimana juga kalau Muslim kan meyakini bahwa ketika di bulan Ramadan ini segala sesuatunya akan dilipat gandakan. Nah, ini kesempatan memang. Jadi kesempatan ini tidak disia-siakan. Jadi menurut saya itu tidak bagian daripada pemborosan, tapi itu adalah itu pembuktian ya, bahwa di bulan yang penuh rahmat ini, yang penuh berkah ini, saya harus berbagi, saya harus meningkatkan ibadah saya, harus menyempurnakan ibadah saya dengan cara rutin, mungkin puasa, kemudian sholat malam dan sebagainya, dengan amal sosial yang lain. Saya kira itu, dan itu saya kira itu tidak ditemui oleh fenomena mungkin unik ini, fenomena ini tidak ditemui di negara-negara lain. Saya kira mungkin dunia pun mengakui bahwa ini adalah asli khas Indonesia, ya, culture kita. Gitu ya. Baik, menarik. Saya menggarisbawahi satu statement dari Prof. Bigno tadi, bahwa ini bukanlah satu fenomena pemborosan, tapi justru ini adalah fenomena kedermawanan yang justru semakin puncaknya itu ada di bulan Ramadan, which is di bulan lainnya ini tidak, atau sangat jarang, sangat jarang ada sekolahan atau mungkin instansi yang tiba-tiba bagi-bagi makanan di luar. Sekaligus ini mungkin menjadi momentum pelatihan mungkin ya, Prof, untuk melatih masyarakat kita untuk tetap dermawan gitu. Prof, pertanyaan berikutnya lebih menantang ini, Prof, terkait dengan strategi pemasaran, Prof. Sebagaimana kita ketahui, hari ini ekonomi nasional kita itu wujuduhu ka'adamihi. Dikatakan anjlok ya, boten anjlok banget. Dikatakan naik, juga tidak naik banget. Nah, apakah kemudian fenomena belanja yang ini lagi murah-murahnya atau lagi dermawan-dermawannya nih masyarakat Indonesia ini bisa menjadi katalisator bagi ekonomi nasional kita? Iya, saya kira bisa ya. Jadi fenomena yang terjadi sekarang itu, saya meyakini bahwa itu nanti akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di bulan Ramadan, khususnya bulan Ramadan ini. Kuartal pertama. Ya, kuartal pertama. Ya, saya kira ini sesuai dengan ini juga ya, data bahwa dari tahun ke tahun begitu, memang kelas menengah di Indonesia itu kan jumlahnya paling tinggi di dunia ya, persentasenya. Ya, jadi nomor 2 kalau nggak salah di dunia itu. Artinya kalau kemudian kita hubungkan dengan tadi murah-murahnya barang dan sebagainya, saya kira mungkin juga tidak murah ya. Tidak murah-murah banget. Tidak murah. Memang itu mungkin strategi yang harus dibangun ketika kita memasuki bulan puasa. Karena ketika bulan Ramadan tadi, sesuai dengan konteks yang awal tadi, orang kepingin menyempurnakan ibadahnya di bulan Ramadan ini, apa saja yang dijual orang itu laku. Sekarang ibu-ibu rumah tangga, coba sekarang sudah mulai ramai menawarkan produknya. Saya kastengel, ini macam-macam. Ini sudah mulai. Ini industri rumah tangga yang ibu-ibu mungkin tidak bekerja pada sektor yang formal, sekarang akhirnya mempunyai penghasilan karena mereka habis subuhan, mungkin dia langsung bisa beraktivitas bikin kue kering dan sebagainya, kemudian dipasarkan ke beberapa tempat. Nah, ini saya kira ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi apapun ketika yang mau dijual, yang dipasarkan ketika Ramadan seperti ini dengan karakter atau kultur masyarakat Indonesia, apapun laku. Ya, bahkan sekarang mungkin tadi ketika saya berangkat pun itu sudah saya lihat bahwa jalan itu sudah mulai macet. Ya, jadi karena jualan. Jualan atau mereka mau mendapatkan sesuatu di tempat yang lain atau mau belanja atau sudah mulai nyicil dan sebagainya. Kalau istilahnya viral sekarang war takjil, Prof. Iya, iya. Jadi kan namanya makhluk sosial, kemudian ya, jadi sudah mulai yang
sering membantu saya, nanti saya akan siapkan sarung, misalkan apa. Jadi kita lihat aja nanti toko sarung, toko mukena, toko apapun, toko kue, apapun pasti laku. Bengkel pun itu pasti rame karena memang mempersiapkan. Memang ini kesempatan ekonomi bergerak pada bulan Ramadan ini, saya kira akan lebih cepat. Berarti multiplier effect-nya dalam bulan Ramadan ini juga kenceng ya, Bro? Iya, saya kira itu kenceng. Nah, ini kalau kemudian ini menjadi starting point untuk membudayakan pola seperti di Ramadan ini mungkin ekonomi akan bagus. Karena biasanya kalau begini ini kan sektor industri rumahan dan sebagainya itu kan bergerak. Nah, kalau kemudian berikutnya ini terus menjadi karakter atau menjadi budaya yang dibudayakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Jadi ketika tidak bekerja pada sektor formal, dia di rumah mereka bisa punya usaha lain ya, jadi bikin kue, dititipkan ke kantin sekolahnya atau di mana. Nah, saya kira itu secara tidak sadar kalau kemudian memang itu bisa kita lakukan, saya kira ekonomi akan menjadi lebih bagus. Baik. Izin pertanyaan terakhir, Prof. Ya. Apa saran dari Prof. Bigno buat pemerintah kita untuk kemudian memanfaatkan atau mengoptimalisasi Ramadan ini menjadi momentum kenaikan ekonomi nasional begitu. Sebagaimana kita tahu, IJMI adalah partner pemerintah dalam hal analisis, kecendekiawanan dan intelektualitas. Kalau masalah halal haram itu MUI ahlinya. IJMI hadir untuk kemudian memberikan analisis yang dapat membantu membuka wawasan dan menentukan kebijakan bagi pemerintah. Mungkin ada saran, Pak? Ya, saya kira kita kembali lagi ya, keterpurukan bangsa ini ketika kita krisis ekonomi tahun 97-98 itu dibangkitkan oleh usaha-usaha kecil. Karena apa? Usaha kecil itu kan fleksibilitasnya luar biasa. Jadi kalau sekarang kita jual rujak nggak laku, mereka gampang kemudian pindah jual es atau jualan yang lain, jual bakso. Fleksibilitasnya lebih cepat. Beda kan kalau perusahaan besar. Jadi ketika mereka sudah nggak laku, bangkrut, ya mati. Tapi usaha kecil kan nggak. Sehingga mungkin momentum ini adalah momentum pemerintah kemudian semakin sadar bahwa potensi-potensi lokal yang ada di daerah itu perlu kemudian digerakkan, perlu dibangkitkan. Kalau perlu ada pemetaan. Jadi di wilayah ini potensinya apa, kemudian di ini potensinya apa, sehingga ketika potensi lokal itu diberdayakan, saya kira perputarannya juga akan semakin bagus, kesejahteraannya akan semakin bagus. Kan enggak sekarang, mohon maaf ya, bukan berarti saya anti impor, bukan gitu. Coba kita yang punya luar biasa terkenalnya apel Malang dan sebagainya, tapi sekarang kita ke Malang pun sudah tidak membawa oleh-oleh apel Malang. Karena apa? Kita ketika kepingin apel sudah bisa di mall-mall tertentu itu sudah bisa kita dapatkan yang menjamur di dan rata-rata impor di pinggir jalan dan rata-rata impor. Nah, itu alangkah indahnya misalkan kita kembali kepada potensi lokal. Nah, ini yang perlu lebih digerakkan. Banyak potensi lokal itu kan tidak hanya terkait dengan makanan begitu ya. Jadi mungkin bagaimana misalkan ada small industry lain, misalkan di situ ada kelompok Karang Taruna yang dia bikin punya usaha peternakan kecil, kemudian nanti apalagi sekarang ada MBG disuplai ke di situ. Jadi supplier MBG. Ya, jadi ini mungkin kesempatan. Cuma memang ya menurut saya perlu intervensi lah, perlu intervensi. Tidak bisa kemudian ketika usaha kecil itu kemudian mereka harus fight itu tidak mungkin, kalah pasti ya sudah ya. Jadi perlu ada intervensi. Jadi itu saya kira negara-negara maju pun melakukan itu. Bagaimana mereka kepingin mengangkat yang kecil itu pasti di situ ada intervensi. Ya intervensinya ya dari pemerintah. Saya kira itu nanti akan mencoba meningkatkan kualitas kesejahteraan. Prinsip saya sih meyakini bahwa masyarakat sejahtera itu harus berangkat dari dirinya sendiri, dari potensinya sendiri, dari aspek lokalitas potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Ya, jadi kita ini kan namanya keguyubannya kan luar biasa. Di tingkat
RT saja, ibu-ibu ada Dasawisma, ada PKK dan sebagainya. Kan tidak semata-mata pengajian atau arisan saja, tapi kan ada mestinya potensi-potensi lain yang mungkin saling bertukar bertukar produk atau bertukar apa, ya dibangkitkan dari situ. Ya, jadi saya juga tidak bermaksud zaman Pak Harto itu mungkin lebih baik, tapi dulu kan ketika kita kepingin jamu saja, itu sudah ada di halaman rumah itu istilahnya toga, tanaman obat keluarga atau apa itu, sehingga orang sudah tidak perlu kemudian sekarang ketergantungan kepada pabrikan gitu ya. Jadi kayaknya itu. Jadi saya meyakini bahwa kekayaan alam yang diberikan Tuhan kepada kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya apa? Ya mengoptimalkan fungsinya. Ya. Kemudian kita yang punya yang diberi pemikiran yang bersih, yang membedakan kita dengan binatang, dikasih otak dan sebagainya, ya gunakan untuk berpikir. Ya, jadi yang mungkin kaum intelektual juga harus ada kontribusinya. Apa? Mungkin misalkan di perguruan tinggi ada pendampingan intens melalui pengabdian masyarakat, dosen, mahasiswa terhadap potensi-potensi lokal tadi. Saya kira kalau tidak berkelanjutan, namanya pemberdayaan itu menurut saya harus berkelanjutan. Betul. Bukan sekarang kita kerjakan 1 bulan kemudian ditinggal balik lagi. Balik lagi. Pengalaman saya misalkan dulu KKN jambanisasi, jangan ini kita bikinkan jamban. Tapi kalau sekarang musimnya gendengisasi. Iya. Dulu balik lagi, jadi sudah balik ke sungai lagi. Nah ini artinya kita perlu ada pendampingan yang kontinu. Gitu. Baik, sangat menarik sekali tadi ulasan-ulasan dan juga saran-saran dari Prof. Wignyo. Semoga ini bisa menginspirasi sesuai dengan jargon IJMI, inspiratif, transformatif. Kami sampaikan terima kasih Prof. Wignyo. Insyaallah Sobat IJMI kita gabung lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.